Selamat pagi Pak Heri, selamat pagi teman-teman. Di sini saya Grace Felicia dan teman saya Velita akan membahas mengenai strategi perusahaan IKEA dalam memasarkan produk di negara Asia dan mancanegara. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah tangga yang berasal dari Swedia. Perabotan yang dijual di IKEA mulai dari meja, kursi, tempat tidur, lemari, peralatan dapur, dan masih banyak lagi lainnya. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada 1943 saat ia berusia 17 tahun. IKEA adalah singkatan dari Ingvar Kamprad yang merupakan namanya sendiri, sedangkan Elmtaryd adalah nama dari daerah pertanian tempat di mana Kamprad dibesarkan. Sedangkan Agunnaryd adalah nama desa asalnya yang terletak di wilayah tenggara Swedia. Kesuksesan IKEA digambarkan dari konsumen merasa puas dengan gaya penjualan, desain yang dimiliki IKEA yang dikenal unik dan modern, yang mempunyai kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Keunikan yang dimiliki IKEA yang pertama adalah IKEA menawarkan ide dan konsep hunian minimalis yang unik. Yang dimaksudkan ini adalah IKEA menyediakan perabotan unik dan modern yang sangat cocok untuk mengisi rumah yang minimalis. Yang kedua, memiliki konsep menata barang sesuai ruangan sesungguhnya. Contoh, ruang tamu tidak terlengkap dengan sofa, TV, rak TV, lampu, frame, dan lain-lain. Jadi pengunjung dapat mudah membayangkan gambaran real dari barang yang akan dibeli. Yang ketiga, jalur display barang dibuat melingkar atau mengelilingi keseluruhan area. Contoh, kita membeli barang A, maka untuk keluar menuju kasir, kita harus melewati barang B, C, D, dan seterusnya. Ini merupakan ide yang dapat memikat pengunjung agar bisa tertarik melihat ataupun membeli produk yang dijual lainnya. Yang keempat, desain produk yang menghemat biaya produksi. Kebanyakan 50% lebih produk IKEA menggunakan bahan daur ulang atau ramah lingkungan. Ini dapat dilihat IKEA berusaha memproduksi barang-barang dengan memiliki keunikan dari bentuk fisiknya yang memenuhi standar untuk fungsi, efisiensi distribusi, kualitas, dan yang terpenting adalah dampaknya untuk lingkungan. Dalam organisasi perusahaan IKEA, pekerja IKEA di semua level didorong untuk mengambil inisiatif yang dapat diutarakan. Dan apabila pekerjanya melakukan kesalahan dalam melakukan kegiatan tersebut, maka dianggap sebagai bagian dari learning by doing, yang merupakan pembelajaran untuk mengetahui dari pengalaman yang telah ia lakukan, sehingga karyawan dapat menghindari kesalahan apa yang terjadi pada berikutnya. Manajemen IKEA tidak hanya berbagi informasi dengan pekerja, tetapi juga berbagi pengetahuan dan keahlian satu dengan yang lainnya. IKEA ingin pekerja merasa dirinya juga penting. Mereka dapat mengekspresikan idenya dan merasa bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan selama proses bekerja. Perkembangan IKEA di mancanegara dan negara Asia dapat dilihat dari IKEA terus melakukan ekspansi perluasan pasar dengan dibukanya gerai di berbagai negara Eropa seperti di Switzerland, Austria, Belanda, Prancis, Italia, Jerman, dan di negara besar lainnya. Setelah melihat respon yang positif dari dibukanya gerai cabang di berbagai negara Eropa, kemudian IKEA melihat peluang yang besar di luar benua Eropa, dan akhirnya mulai berlanjut membuka cabang di Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Toko-toko IKEA mulai dibuka di negara-negara Asia seperti di Cina, Malaysia, Singapura, hingga pada akhirnya pada tahun 2014 secara resmi IKEA membuka tokonya di Indonesia yang terletak di Alam Sutera, Tangerang. Indonesia yang menjadi toko IKEA ke-364 dari total jumlah toko IKEA yang tersebar di 46 negara. Untuk strategi pemasaran IKEA dalam hal kesuksesannya didasarkan pada strategi pemasaran yang tetap sama di seluruh dunia, yang meliputi sebuah katalog yang dicetak dalam 17 bahasa untuk 28 negara. Ini dikombinasikan dengan memfokuskan kepada kebebasan dan pilihan pelanggan dalam hal membeli dan mengambil produk perabot rumah dengan harga yang murah, yang dimaksudkan untuk menciptakan brand awareness di kalangan pelanggan. Strategi pemasaran IKEA menargetkan semua kelompok umur untuk membuat sebuah proposisi menarik bagi jangkauan konsumen secara luas. Dalam manajemen IKEA selalu memastikan bahwa retail IKEA yang berada di seluruh dunia untuk selalu menerapkan konsep, metode penjualan, serta pelayanan konsumen yang sesuai dengan standar IKEA. Oke, di sini ada konsep IKEA dan tantangan dari perusahaan IKEA yang ada di Asia. Jadi IKEA ini merupakan perusahaan furniture yang berasal dari Swedia. Mereka menjual produk-produk dengan harga yang sangat murah, tetapi kualitas mereka perlu diadu
atau kualitas mereka ini adalah kualitas-kualitas yang mumpuni. Sejauh ini diperkirakan bahwa perusahaan IKEA memiliki omset 10 miliar. IKEA juga melakukan ekspansi bisnis mereka ke beberapa wilayah atau ke beberapa benua, yaitu benua Eropa dan Asia. Contohnya benua Eropa itu Italia, Jerman, Inggris maupun Swedia itu sendiri. Baik itu juga di negara berkembang maupun di negara maju. IKEA sendiri dalam memasarkan produk mereka sudah memiliki hampir lebih dari 230 toko di 23 negara. Yang selanjutnya adalah bahwa dalam persebaran perusahaan IKEA untuk memasarkan produk mereka di Asia, mereka tentu memiliki sebuah tantangan. Tantangannya adalah dalam menyesuaikan harga di ekonomi Asia yang merupakan mayoritas kelas menengah atau negara-negara yang memang ekonominya belum semaju negara-negara seperti Amerika maupun Inggris. Jadi banyak di antara masyarakat negara tersebut yang mayoritas penduduknya melakukan pemalsuan produk, terutama di brand-brand ternama. Nah, pemalsuan produk tersebut dibuat dan dijual secara ilegal oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, IKEA mau tidak mau harus memutar strategi bagaimana perusahaan IKEA itu sendiri nantinya dapat memasuki pasar yang ada di negara-negara berkembang, terutama di Asia, tetapi dengan memerangi produk palsu, yaitu dengan salah satu solusinya adalah pemotongan harga dan membuat diskon secara besar-besaran. Oke, next di sini ada slide mengenai kekuatan dan kelemahan dari perusahaan IKEA. Kekuatan dari perusahaan IKEA dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah IKEA memiliki sebuah prinsip, yaitu dengan mengurangi harga tanpa mengurangi kualitas. Jadi di sini perusahaan IKEA memang memiliki prinsip ataupun idealisme bahwa mereka akan menjual produk dengan harga yang murah tanpa mengurangi kualitas yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. Poin kedua adalah perusahaan IKEA sendiri sudah dikenal di seluruh dunia dan bisa menarik banyak konsumen. Jadi di slide sebelumnya saya sudah bilang bahwa IKEA ini telah memasarkan produk mereka di negara-negara Eropa Timur dan Asia. Contohnya negara Eropa seperti Italia, Jerman, Swedia, Skandinavia, dan lain sebagainya. Serta negara Asia, contohnya seperti Malaysia, Singapura, dan IKEA sendiri sudah secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2014 dan IKEA memiliki cabang di Tangerang Alam Sutera yang di sana sudah ada display dari produk dari IKEA sendiri. Poin yang ketiga adalah IKEA memiliki konstruksi yang unik dan eksekusi dengan kompetisi langsung. Jadi IKEA memiliki strategi yang unik, yaitu menjual dengan harga yang rendah tanpa mengurangi kualitas. Dan mereka juga melakukan diskon besar-besaran di negara-negara berkembang untuk melawan produk-produk palsu. Dan IKEA sendiri dalam eksekusinya mereka berani bersaing dengan produk-produk lokal dari negara yang dituju. Kelemahan dari perusahaan IKEA sendiri yaitu perusahaan IKEA diharuskan mampu bersaing secara kompetitif di pasar negara Asia karena banyak beberapa perusahaan dalam negeri seperti negara Indonesia ataupun negara-negara Asia lainnya mempunyai perusahaan furniture dengan harga yang rendah dan juga kualitas yang sama pula bagusnya, sama halnya dengan negara Cina. Nah, kelemahan dari perusahaan IKEA di sini mereka memang dalam segi penjualan produk sudah bagus, tetapi kelemahannya adalah mereka harus memutar ide lagi, mereka harus bersaing lagi secara kompetitif di pasar negara Asia. Karena contohnya seperti negara Cina ini, mereka juga
memproduksi barang-barang yang dengan harga murah tetapi kualitas produk yang bagus pula. Jadi mau tidak mau, perusahaan IKEA harus mampu bersaing secara kompetitif dan inovatif di pasar negara Asia. Nah, selanjutnya ada peluang dan ancaman dari perusahaan IKEA. Poin pertama peluang dari perusahaan IKEA ini, IKEA dapat berkembang dari seluruh dunia untuk global dengan mengembangkan model di Asia dan Eropa Timur. Jadi perusahaan IKEA ini memang mereka memiliki peluang untuk memasarkan produk mereka ke seluruh dunia secara global dengan melakukan inovasi dan riset-riset, yaitu caranya dengan mengembangkan model di bagian Asia dan Eropa Timur karena mereka ingin melakukan ekspansi bisnis mereka di dua wilayah tersebut. Jadi inovasi yang dilakukan adalah inovasi bagaimana sebuah produk nantinya akan diterima oleh masyarakat yang akan dituju di sebuah negara tersebut. Poin yang kedua adalah ancaman. Di sini ancamannya berupa ancaman eksternal. Jadi ancamannya adalah ancaman yang berasal dari luar perusahaan, yaitu pertumbuhan pasar retail yang cenderung kompetitif. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa IKEA mau tidak mau mereka harus juga mampu bersaing dengan produk-produk brand ternama dari negara luar maupun brand ternama dari dalam negeri yang akan dituju nantinya. Jadi mereka harus mampu bersaing secara kompetitif maupun inovatif. Yang kedua adalah para pesaing dapat meniru model nilai biaya furniture rendah yang dikemas secara datar seperti IKEA dan berdampak pada tergerusnya nilai jual produk dari IKEA. Jadi di sini bahwa IKEA memiliki sebuah prinsip atau konsep yang mereka ini menjual produk dengan harga yang murah tetapi kualitas yang bagus. Sedangkan di era globalisasi sekarang ini banyak negara-negara seperti China yang menerapkan prinsip tersebut bahwa mereka juga bisa memproduksi suatu barang dengan harga yang murah tetapi kualitas yang bagus. Jadi IKEA mau tidak mau harus menyusun strategi bagaimana mereka dapat mengembangkan produk mereka secara pesat, baik itu di benua Asia maupun Eropa maupun benua-benua yang lainnya, dengan cara selain menjual produk dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus, karena lambat laun bakalan banyak pesaing atau peniru-peniru yang menggunakan konsep tersebut. Ya, di sini adalah slide terakhir bahwa ada aktivitas pemasaran dari perusahaan IKEA. Yang pertama ada aktivitas utama dan yang kedua adalah aktivitas pendukung. Aktivitas dari perusahaan IKEA sendiri yang pertama atau yang utama adalah kegiatan logistik, fabrikasi atau operasional, pemasaran dan penjualan maupun pelayanan pelanggan. Jadi keempat poin tersebut, logistik sampai dengan pelayanan pelanggan adalah bagaimana suatu bahan baku dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah produk kemudian layak digunakan oleh konsumen. Sedangkan pada poin kedua adalah aktivitas pendukung yang terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, maupun pengembangan teknologi. Jadi, untuk melakukan aktivitas yang utama, yaitu aktivitas kegiatan logistik, pemasaran, maupun penjualan, itu pasti tentu membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Dan untuk melakukan operasional perusahaan maupun logistik tentu kita butuh yang namanya teknologi dan infrastruktur perusahaan seperti truk, seperti jasa pengantar dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada perusahaan IKEA. Ini adalah perusahaan yang sebenarnya memiliki masalah koneksi penerbangan yang kurang. Jadi awalnya IKEA ini berpusat di kantor, kemudian mereka ini memindahkan grup manajemen mereka serta manajemen keuangan dan departemen treasury ke Leiden, Belanda, dan seluruh departemen kantor pusat ke Swedia. Jadi Swedia ini adalah salah satu peran yang penting dalam strategi pemasaran dari perusahaan IKEA, yaitu strategi IKEA ini membangun reputasinya melalui desain furniture yang murah dan termasuk pembentukan operasi distribusi dan manufaktur untuk melengkapi bisnis mereka. Jadi strategi IKEA ini sudah terbukti sukses
dan menguntungkan karena mereka dapat mengembangkan ekspansi bisnis mereka di benua Eropa maupun di Asia. Dan perusahaan IKEA ini melakukan atau menyelaraskan diri pada isu-isu di pasar utama di Eropa dan Skandinavia. Ya, jadi seperti itu. Oke, next. Ya, jadi sekian penjelasan dari saya, Velta Fernanda, dan teman saya, Grace Felicia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun penjelasan yang kurang lengkap. Dan terima kasih.